Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang reaksi redoks. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu pada besi. Besi adalah unsur kimia dengan simbol Fe yaitu ferum. Besi merupakan logam yang memiliki permukaan mengkilap. Tapi, ketika sedang berada di kamar mandi, pernahkah kalian melihat benda yang terbuat dari besi berubah warna dan tidak mengkilap lagi karena sudah berkarat? Lalu, bagaimana besi dapat berubah menjadi karat? Karatan pada besi merupakan salah satu contoh reaksi reduksi oksidasi. Besi yang terkena air yang mengandung oksigen akan terlarut. Hal ini menyebabkan masing-masing atom dari besi melepaskan 2 elektron menjadi 2 ion. Proses ini termasuk reaksi oksidasi. Selanjutnya, elektron yang dilepaskan akan mengalir ke bagian besi yang terkena air dan mengandung oksigen, kemudian larut dalam air, sehingga membentuk ion hidroksida. Proses ini termasuk reaksi reduksi. Selanjutnya, besi 2 ion bergabung dengan ion hidroksida membentuk besi 2 hidroksida. Pada akhirnya, besi 2 hidroksida bereaksi kembali dengan air dan oksigen membentuk besi 3 hidroksida yang dikenal sebagai perkaratan. Pengertian reduksi dan oksidasi itu sendiri telah mengalami perkembangan. Pada awalnya, reaksi reduksi oksidasi dikaitkan dengan pengikatan dan pelepasan oksigen. Kemudian, dikembangkan menjadi proses serah terima elektron dan perubahan bilangan oksidasi. Konsep reaksi reduksi dan oksidasi yang pertama yaitu berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Dalam hal ini, oksidasi didefinisikan sebagai reaksi pengikatan oksigen. Contohnya, oksidasi Fe oleh O2 dengan persamaan reaksi 4Fe ditambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Dalam persamaan ini, Fe mengalami oksidasi dengan mengikat oksigen menghasilkan besi oksida dengan rumus molekul Fe2O3. Selanjutnya, kebalikan dari oksidasi yaitu reduksi. Reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Contohnya, reaksi Fe2O3 oleh CO dengan persamaan reaksi Fe2O3 ditambah 3CO menghasilkan 2Fe ditambah 3CO2. Dalam persamaan ini, terjadi pelepasan oksigen dari senyawa Fe2O3 menjadi Fe. Konsep reaksi reduksi dan oksidasi yang kedua yaitu berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Pada konsep ini, oksidasi didefinisikan sebagai pelepasan elektron. Contohnya, oksidasi Ca dengan persamaan reaksi Ca menghasilkan Ca2+ ditambah 2 elektron. Dalam persamaan ini, terjadi pelepasan 2 elektron dari atom Ca sehingga membentuk ion Ca2+. Selanjutnya, reduksi adalah penyerapan elektron. Contohnya, reduksi S dengan persamaan reaksi S ditambah 2 elektron menghasilkan S2-. Dalam persamaan ini, S mengikat atau menyerap 2 elektron sehingga membentuk ion S2-.
Konsep reaksi reduksi dan oksidasi yang ketiga yaitu berdasarkan pertambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Pada konsep ini, oksidasi didefinisikan sebagai kenaikan bilangan oksidasi. Contohnya, reaksi oksidasi FeO dengan persamaan reaksi 4 FeO ditambah O2 menghasilkan 2 Fe2O3. Dalam reaksi ini, bilangan oksidasi Fe pada FeO adalah plus 2, sedangkan bilangan oksidasi Fe pada Fe2O3 adalah plus 3. Karena unsur Fe mengalami kenaikan bilangan oksidasi, yaitu dari plus 2 menjadi plus 3, maka FeO mengalami reaksi oksidasi. Selanjutnya, reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Contohnya, reduksi SO3 dengan persamaan reaksi 2SO3 menghasilkan 2SO2 ditambah O2. Dalam reaksi ini, bilangan oksidasi unsur S pada SO3 adalah plus 6, sedangkan bilangan oksidasi unsur S pada SO2 adalah plus 4. Karena unsur S mengalami penurunan bilangan oksidasi, yaitu dari plus 6 menjadi plus 4, maka SO3 mengalami reaksi reduksi. Lalu, apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi adalah besarnya muatan yang diemban oleh suatu atom dalam suatu senyawa jika semua elektron ikatan didistribusikan kepada unsur yang lebih elektronegatif. Adapun aturan menentukan bilangan oksidasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur bebas mempunyai bilangan oksidasi sama dengan 0. Contohnya, Fe, H2, N3. Yang kedua, bilangan oksidasi F sama dengan -1. Yang ketiga, bilangan oksidasi unsur logam selalu bertanda positif dan sesuai dengan golongannya. Contohnya, NaCl, biloks Na sama dengan +1, karena Na merupakan golongan 1A. Yang keempat, bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu ion tunggal sama dengan muatannya. Contohnya, biloks Fe dalam ion Fe3+ sama dengan +3. Contoh yang lain, biloks S dalam ion S2- sama dengan -2. Yang kelima, bilangan oksidasi H umumnya sama dengan +1, kecuali pada senyawa hidrida bilangan oksidasi H sama dengan -1. Contohnya, biloks H dalam HCl sama dengan +1, tetapi biloks H dalam NaH atau natrium hidrida bukan lagi +1, melainkan -1. Yang keenam, bilangan oksidasi O umumnya sama dengan -2. Contohnya, biloks O dalam H2O sama dengan -2. Kecuali dalam OF2, biloks O sama dengan +2. Dalam peroksida, biloks O sama dengan -1. Dalam superoksida, biloks O sama dengan -1/2. Yang ketujuh, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu senyawa sama dengan 0. Contohnya, total biloks dalam H2SO4 sama dengan 0. Yang kedelapan, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu ion poliatom sama dengan muatannya. Contohnya, ion poliatom PO43- biloksnya sama dengan -3. Selanjutnya, soal menentukan bilangan oksidasi. Tentukan bilangan oksidasi dari S dalam Fe2SO4 3 kali. Diketahui jumlah biloks Fe
Fe sama dengan +3 dan jumlah biloks O sama dengan -2. Maka 2 kali biloks Fe ditambah 3 kali biloks S ditambah 12 kali biloks O sama dengan 0. Selanjutnya, substitusikan nilai +3 pada biloks Fe dan -2 pada biloks O. Kemudian, lakukan perhitungan matematika seperti berikut ini. Sehingga diperoleh biloks S sama dengan +6. Selanjutnya, soal menentukan reaksi reduksi dan oksidasi dalam reaksi redoks. Tentukan manakah yang mengalami reduksi dan oksidasi pada reaksi berikut. Terlebih dahulu kita harus menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing unsur. Pada senyawa KClO3 diketahui biloks O sama dengan -2 dan biloks K sama dengan +1, sehingga dapat ditentukan biloks Cl seperti berikut ini. Jadi, biloks Cl sama dengan +5. Selanjutnya, unsur S adalah unsur bebas, sehingga biloks S sama dengan 0. Kemudian pada KCl, diketahui biloks K sama dengan +1, sehingga dapat ditentukan biloks Cl seperti berikut ini. Jadi, biloks Cl sama dengan -1. Pada senyawa SO2, diketahui biloks O sama dengan -2, sehingga dapat ditentukan biloks S seperti berikut ini. Jadi, biloks S sama dengan +4. Setelah selesai menentukan biloks masing-masing unsur, selanjutnya kita dapat menentukan manakah yang mengalami reduksi atau penurunan biloks dan manakah yang mengalami oksidasi atau kenaikan biloks. Pada reaksi tersebut, unsur Cl mengalami reduksi, di mana biloks Cl yang mulanya +5 menjadi -1. Sedangkan unsur S mengalami oksidasi, di mana biloks S yang mulanya 0 menjadi +4. Sekarang kita sudah tahu bahwa besi yang berkarat mengalami reaksi redoks ketika bereaksi dengan oksigen dan air, sehingga besi tersebut dapat berubah menjadi karat. Sekian video pembelajaran mengenai reaksi redoks. Semoga dapat dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.